Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dahlia Saputri Borustorus dengan nomor NIM 0104213130. Saya seorang mahasiswi dari salah satu universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah B, Stangbuk 2021. Nah, tugas saya di sini ingin memaparkan presentasi saya tentang hadis tematik manajemen dakwah yang dimana diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dia berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat baiknya sebelum beliau diangkat menjadi rasul ataupun sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Sedangkan dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Secara epistemologinya, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan, hadis banyak digunakan atau berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, kita akan membahas tentang hadis metode tematik. Metode tematik disebut juga dengan metode maudhu'i. Maudhu'i berasal dari kata bahasa Arab yaitu maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari waw, dot, dan ain yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan secara bahasa, maudhu'i adalah meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan dari kata al-raf'u yaitu mengangkat. Metode tematik maudhu'i adalah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah kitab-kitab hadis yang terkait dengan tema penelitiannya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hadis tematik. Yang pertama yaitu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian yang sesuai dengan tema. Dan yang terakhir yaitu kita memilih salah satu dari seluruh aspek. Yang pertama itu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lalu kita kaitkan dengan tema yang akan kita kaji. Di sini ada juga beberapa contoh hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang ihsan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza fataltum fa aqsinul kitslata wa idza dzabhtum fa aqsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih dzabihatuhu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal tersebut. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan mengenai hadis ini yaitu hadis ini merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah yang sesuai dengan syariat dan akal. Dan hadis ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kebijakan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal qalbu, dan Islam, yaitu amal anggota badan. Yang kedua, kita akan membahas hadis tentang profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaannya secara profesionalisme. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan hadis riwayat Baihaqi nomor 334. Nah, penjelasan mengenai hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat meminta bantuan kepada baginda Nabi. Kemudian Nabi memberikan bantuan kepada sahabat itu. Tapi kemudian di lain hari beliau datang lagi dan meminta lagi. Lalu baginda Nabi memperingatkan kepada sahabat itu dan mengajarkannya supaya ia tidak selalu meminta, bahkan mencari belas kasihan orang lain, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga, kita akan membahas hadis tentang public relations. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan mengenai hadis ini yaitu Imam Nawawi menjabarkan bahwa hadis di atas adalah hadis sahih yang menjelaskan bahwa kita tidak pantas berbicara kecuali apabila perkataan yang keluar dari lisan kita yaitu perkataan yang baik dan jelas-jelas mengandung kemaslahatan. Bila diragukan kemaslahatannya, maka diam adalah langkah baik ataupun langkah yang paling baik untuk dilakukan. Yang keempat, kita akan membahas tentang hadis kewajiban berdakwah. Hadis kewajiban berdakwah yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Nah, penjelasan mengenai hadis ini merupakan hadis atau dalil bahwa tidak boleh ada seseorang yang menyampaikan suatu perkataan yang tidak valid. Contohnya ketika dia menyampaikan bahwa perkataan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebenarnya perkataan itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima, kita akan membahas hadis tentang kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkari afala yughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bil lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Penjelasan mengenai hadis di atas. Hadis dari Nabi Muhammad menginstruksikan, barang siapa di antara kamu apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila juga tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya, karena itu adalah keimanan yang paling lemah. Mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.